Gimana kita? Kita lagi di Museum Sumpah Pemuda. Asik. Jadi kelebihan dari museum ini sih sebenarnya memang museum ini sebagai bentuk sakral ya, bentuk sakral dari perjuangan bangsa kita melawan penjajah. Kalau nggak ada museum ini kita nggak tahu, bahkan kita itu mungkin persatuannya masih kedaerahan. Selamat datang. Berdiri tegak di hadapan Anda di jantung ibu kota adalah sebuah bangunan bersejarah. Inilah Gedung Keramat 106, tempat di mana janji suci kebangsaan diikrarkan. Dengan adanya Museum Sumpah Pemuda ini, kita bisa melihat bahwa yang pertama, poin pertama itu bagaimana persatuan bangsa itu hadir. Langkah pertama membawa kita ke ruangan organisasi kepemudaan. Disinilah kita akan melihat bagaimana benih-benih persatuan itu disemai. Sebelum mengenal Sumpah Pemuda, kita mengenal Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Sekarukun, dan banyak lagi. Mengamati foto-foto dan arsip yang merekam rapat-rapat awal mereka menjadi bukti dari upaya gigih untuk menyatukan perbedaan. Peta besar dan diagram kronologi di ruangan ini memperlihatkan betapa beragamnya latar belakang para pemuda. Kesepakatannya yaitu ada persatuan, berbahasa satu, dan lain-lainnya itu membuat bangsa kita akhirnya menggagas diri bahwa kita itu bangsa Indonesia. Walaupun memang nama Indonesia itu hadir dari Perhimpunan Indonesia. Berjalanlah ke ruangan Kongres Pemuda. Di ruangan ini, tiruan suasana pertemuan akbar pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 dihidupkan kembali. Nah, Bung Hatta yang menemukan namanya kata Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dari arsip skripsinya, ketika dia ke Den Haag, ke Belanda, sama ke Rotterdam, akhirnya dia menemukan hal tersebut. Dan akhirnya di sini kita lihat juga Sumpah Pemuda. Beralih ke ruangan Wage Rudolf Supratman. Sosok pahlawan ini memiliki peran yang tak terpisahkan dari Sumpah Pemuda. Ruangan ini didedikasikan untuk mengenang Wage Rudolf Supratman, sang pencipta lagu kebangsaan. Anda dapat melihat biola aslinya atau mungkin replika yang mempresentasikan alat musik yang ia gunakan untuk mengiringi lagu Indonesia Raya tanpa teks. Akhirnya, kita tiba di ruangan dampak dan warisan. Setelah Sumpah Pemuda, pergerakan nasional menjadi semakin terpadu dan kuat. Ruangan ini menunjukkan bagaimana ikrar sakral itu mendorong kemerdekaan Indonesia 17 tahun kemudian.
berita, buku-buku, dan interpretasi visual yang menggambarkan pengaruh Sumpah Pemuda terhadap pendidikan, politik, dan budaya bangsa hingga hari ini. Apalagi Soekarno pernah berkata kan, lebih baik saya berkumpul sama pemuda-pemuda walaupun 10 orang tapi menggagas sebuah kemerdekaan, ketimbang saya ngumpulin 100 orang tapi 100 orang itu nggak punya keinginan buat merdeka. Soekarno mengatakan hal seperti itu. Kelebihannya banyak kok di sini. Mungkin kalian tadi sudah melihat bahwa ada namanya miniatur-miniatur dari anggota-anggota JOK. Ada JOK Sumatera, Islaminten dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu. Ada di sini juga banyak keunggulannya. Bahkan ada kendaraan yang dipakai buat siswa ataupun siswa dari Stovia dari sekolah hukum Ritz-Carlton itu ya akhirnya ngumpul di sini. Mungkin kalau kalian ke belakang ruangan kalian, di situ ada namanya makanan sehari-hari. Jadi di sini diatur makanan sehari-hari, gizinya masuk. Jadi kalian gizinya pertama ya pagi-pagi disuruh sarapan telur, siang dan malam disuruh sarapan daging. Walaupun peneman sayurnya ada sayur buncis dan sayur lodeh, kan khas banget Indonesia ya. Mungkin kalian bisa baca bukunya Mustika Rasa karya J.J. Rizal. Kurang lebih seperti itu. Kekurangannya sih karena tempat ini sangat minim gitu ya. Tempat ini sangat minim, jadi untuk diorama ataupun miniaturnya kurang banyak. Nah, terus juga di sini juga kurangnya akses dari misalkan ada rombongan kayak bapak di sini sama teman-teman bapak bawa 100 siswa, rombongannya masih belum memenuhi, akhirnya kita pakai Transjakarta ataupun KRL. Kita telah menyelesaikan perjalanan. Keluar dari pintu ini, bawalah semangat yang sama dengan para pemuda tahun 1928. Museum Sumpah Pemuda bukan hanya tempat menyimpan benda mati, tetapi tempat menghidupkan kembali komitmen kita pada satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.